Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan kecukupan rezeki, berlimpah berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dikabulkan semua hajat-hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, kondisi kehidupan kita itu ibarat roda pejati, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sempit, kadang lapang, ya. Seperti juga cuaca alam, ada mendung, ada terang, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Nasib kita terkadang itu tidak selalu mulus, begitupun rezeki kita, ya, tidak selalu dalam keadaan lapang. Begitu juga dalam upaya kita, ya, terkadang ada saatnya yang tidak sesuai harapan. Sementara kebutuhan kita, ya, tidak bisa ditolerir atau tidak bisa ditunda, ya, terdesak oleh kebutuhan atas nama itu keluarga, ya, atau kepentingan kita untuk menjalankan sesuatu hal yang membutuhkan dana atau biaya dan sebagainya, ya. Dalam keadaan sempit, oleh karena itu terdesak, ya, dengan berbagai cara, ya, kita lakukan, ya, yang penting itu halal, ya, sehingga kita berani, ya, untuk berhutang kepada yang lain, ya, dengan harapan, ya, mudah-mudahan saja bisa untuk cepat mengembalikan, ya. Tetapi ghalib, ya, pada umumnya kita kadang-kadang, ya, banyak lupa diri, ya, ketimbang kita terus menjaga kesadaran kita bahwa yang namanya hutang itu berisiko, ya, kita seolah-olah kadang membuat mudah, begitu mendapatkan utang sana sini, kemudian kita itu cukup gembira, itu, ya, bahwa nanti kita akan berusaha untuk mengembalikan. Tidaklah, ya, cara mengembalikan hutang kita kepada yang lain-lain ini selalu dalam keadaan mulus, ya, karena, ya, kendala-kendala atau hal-hal tertentu yang menyebabkan kita untuk mencari tambalan menutup hutang itu sangat sulit, sehingga bukan hutanglah yang kita bayar, ya, malah kita bertambah lagi, atau satu tutup lubang kali lubang, sehingga tentu saja, ya, kondisi seperti ini sangat menyusahkan, ya, sangat menguras pikiran kita, juga terkadangan itu ini juga bertaruh dengan harga diri kita. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebetulnya Islam itu amat sempurna, ya, termasuk memberikan solusi kepada kita semua untuk supaya kita terbebas atau setidaknya itu mendapatkan jalan keluar daripada apa yang membuat susah kita. Misalkan kita punya hutang yang banyak, ya. Kalau kita bersandarkan pada Allah, kemudian kita tidaklah kecil hati, ya, tetap semangat untuk bermohon, ya, untuk mendapatkan jalan terbaik dari Allah SWT. Sangat amat banyak sekali para ulama itu untuk memberikan jalan keluar, ya. Jadi setelah ini saudara-saudaraku, ya, bagi mereka-mereka yang punya tanggungan hutang yang banyak, ya, atau sedikit, ya, atau masih dalam keadaan kesempitan rezeki, ya, untuk supaya cepat rezekinya, ya, ini amalan, ya, sudah banyak, ya, diamalkan pada umum, ya, atau saya sendiri itu sudah mengijazahkan, ya, untuk beberapa orang yang hajat, orang yang mendesak, ya,
dalam mempunyai utang yang bertumpuk-tumpuk. Dan alhamdulillah mereka merasakan setelah membaca dan mengamalkan kalimat-kalimat ini, Allah memberikan jalan keluarnya dengan mudah. Jadi silakan ya, saya ijazahkan amalan ini untuk upaya syariat ya, memohon kepada Allah dengan perantaraan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-alifi ma'lufi ujuburni hajati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-alifi ma'lufi ujuburni hajati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-alifi ma'lufi ujuburni hajati. Ini dikenal sebagai sholawat al-ma'luf ya. Nah, berapakah dibacanya? Kalau secara kaifiyah yang sudah umum ya, ini sholawat dibacakan tidak kurang tidak lebih, yaitu satu dudukan kalau memang itu hajatnya sangat besar ya, dibaca 5.001 ya, dalam satu dudukan gitu ya, 5.001 ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alifi ma'lufi ujuburni hajati, dibaca 5.001 dalam keadaan ya suci bersih menghadap kiblat, dan kalau bisa ini diusahakan dalam tempat yang tidak beratap ya, di lapang atau di sawah atau di atas gendeng gitu ya. Ya tentu saja ya saudara-saudara sekalian bisa membeli yang segini itu bisa nyaman dan khusyuk ya dimanapun adanya. Dan kalau bisa juga usahakan saatnya wirid itu tidak diketahui oleh orang lain. Aduh ini berat sekali katanya ya. Ya kok sampai 5.001 satu dudukan, udah syaratnya juga tidak boleh ya di tempat yang ada atap dan lain sebagainya. Ya sudah kalau begitu ya, niatkan saja karena Allah, kemudian bacakan sholat tersebut itu tanpa batas. Jadi dalam kondisi apapun, bangun tidur ya, atau juga sedang berjalan ataupun sedang bekerja ya, kita bacakan sholawat itu tanpa hitungan ya. Adapun cara membacanya supaya tidak terlalu menyeluruh sekali, bolehlah ya dibacakan untuk suara terdengar sendiri saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alifi ma'lufi ujuburni hajati. Dan kalau nanti itu dikabulkan Allah, dan saya yakin akan cepatnya dikabulkan oleh Allah, mendapatkan petunjuk rizki yang banyak dan berlimpah sehingga mencukupi untuk menutup hutang-hutang ya, menutup hutangnya, maka saya sarankan untuk tidak lagi ya gampang untuk menghutang itu, karena sangat berat sekali ya beban kita itu memikirkan, mengusahakan. Bahkan kalau kita tidak tepat nanti terjadilah persoalan-persoalan antara yang menghutang dan yang diutangi ya. Ini ya, jadi berhentilah, berusahalah ya seadanya yang dimiliki ya. Umpamanya mau usaha, mau dagang ya, kita usahakan saja modal seadanya yang kita sudah miliki. Fa insyaallah sholawat ini bukan hanya berhikmah untuk ya meminta ke Allah supaya kita bisa menutup hutang piutangnya, tetapi juga ini akan berimpakan rizki ya yang dari setiap penjuru. Artinya kalau kita bisa mengamalkan sholawat ini secara istiqomah, setelahnya kita bisa bayar utang, kita teruskan itu bacaan itu ya, dalam kondisi apapun kita baca tanpa hitungan, atau ya diambil ya jumlah-jumlah tertentu, misalkan itu 300-nya atau 1000-nya,
kemudian diamalkan itu setiap harinya ya, tidak kurang dari apa yang sudah kita tentukan ya, 300-nya atau 1000-nya secara istiqomah dalam kondisi apapun kita lakukan ya, sebelum tidur atau setelah tidur, disertai tahajud atau sholat hajat ataupun dalam keadaan siang ya, tidak berhenti ya, selalu ada waktu untuk istiqomah. Baik, insya Allah kalau demikian adanya maka mudah-mudahan ini ya, tapi yang saya perhatikan itu ya, yang sudah mengamalkan seperti itu, ya Allah kehidupannya sangat bagus, baik itu lahirnya maupun ke batinnya ya. Jadi bukan hanya kecukupan tapi berlebihan, sehingga saya menyarankan untuk mengingatkan ya, supaya untuk juga diberikan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, dan kepada orang-orang yang lemah ya. Tentunya dalam rezeki kita itu pasti ada bagian daripada orang lain. Demikian saja ya ijazah yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Jangan ragu bila betul-betul ini yakin, terutama bagi ya saudara-saudaraku yang sedang tertimpa ya, terkena atau persoalan utang, maka bacalah dengan sungguh-sungguh, bacalah makhrajan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Saudara akan diberikan jalan rezeki yang di luar logika ya. Jangan lupa sedekahnya ya, jangan lupa kita menjadi seorang dermawan ya, tidak boleh bakhil, tidak boleh sombong, dan tidak boleh ya rezeki kita yang berlimpah itu digunakan sesuai dengan hawa nafsu, tetapi gunakanlah, tasarufkanlah, infakkanlah kepada jalan Allah dan untuk bekal ibadah. Mohon sekiranya para saudara-saudara sekalian untuk berkenan subscribe, untuk berkenan like ya channel ini. Mudah-mudahan saja Pak, insya Allah saya untuk bertekad akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, tentu ya setidaknya untuk diri saya, dan semoga ini bermanfaat juga untuk saudara-saudaraku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.